Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, di minggu ini kita belajar daring ya, dikarenakan ada sesuatu dan lain hal. Jadi di minggu ini kita belajar via online. Di materi minggu ini kita akan membahas mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa ya kita membahas ini? Karena berbakti kepada kedua orang tua itu sangat penting untuk di kehidupan kita nanti ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang membangkang atau durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di hari ini kita akan mempelajarinya. Baik, langsung saja. Eh, di sini sudah Bapak buat PPT ya. Jadi orang tua itu adalah sosok yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, dan dalam Islam itu kita diajarkan untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka. Dan Islam juga mengajarkan adab yang baik terhadap orang tua. Nah, itulah. Jadi orang tua kita itu sudah sangat berjasa dalam kehidupan kita, dari melahirkan, merawat kita, dan menafkahi kita. Jadi ya jasanya itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Kita sebagai anak yang baik, kita harus berbakti kepada orang tua dengan ya menuruti perintahnya. Jika disuruh ini kita ya berangkat, jangan pas disuruh ini ada aja alasan. Jadi kita harus senantiasa menjaga adab kepada kedua orang tua. Lanjut. Yang kedua itu ada mematuhi orang tua ya. Kita juga sebagai seorang anak, wajib bagi kita untuk menaati perintah perintah orang tua selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, atau ya seputaran hal positif lah. Jika diperintahkan untuk nyuci piring ya usahakan kita harus sergap gitu. Kalau dilihat-lihat anak sekarang gitu ya, lagi di kasur main HP, terus orang tuanya, "Nak, bantu ibu nyuci piring." Ada aja alasannya pas itu. "Enggak bu, nanti bu." Nah, itu nggak boleh. Jadi kita harus sergap lah. Jika orang tua mau memerintahkan ini itu, kita harus selalu bisa. Karena apa? Karena ya sebagai balas budi kita. Karena orang tua kita sudah sangat berjasa kepada kita. Jadi kita harus membalas. Lanjut. Mendoakan orang tua. Nah, ini salah satu bentuk berbuat baik kita itu kepada orang tua itu yaitu selalu mendoakan hal-hal baik untuk orang tua kita, seperti ya mendoakan keselamatannya, terus rezekinya, dan juga ampunan untuk kedua orang tua kita. Di sini ada yang hafal doanya apa enggak? Jadi doanya itu seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Nah, itu doa itu sebaiknya dibacakan selalu dibacakan setiap habis sholat atau apalah. Selipkanlah doa itu untuk kedua orang tua kita agar ya orang tua kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, dilancarkan rezekinya. Jadi ya selipkanlah doa kita selalu ketika habis sholat untuk kedua orang tua. Doanya seperti itu ya tadi ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shahira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Seperti itu. Jangan lupa ya, selipkan doa untuk kedua orang tua. Itu sangat berharga itu. Terus perilaku yang dilarang. Yang pertama, membentak. Nah, membentak ini dilihat-lihat anak zaman sekarang itu sangat sering membentak kedua orang tuanya, membantah atau membentak atau membantah gitulah.
Seperti ya itu orang tua suruh nyuci piring gak mau, terus dibentak. Nanti lama pas main ini. Nah, itu nggak boleh itu. Terus berkata kasar, sama aja seperti membentak tadi. Nah, apalagi didabelin, sudah bentak, sudah berkata kasar, itu sudah double itu, sudah nyakitin hati banget itu. Itu nggak boleh tuh. Terus malas membantu, itu kadang Gen Z sekarang ini mageran gitu, sudah nempel di kasur, orang tua nyuruh ini itu males, nyuruh nyuci piring nggak mau, males gerak. Jadi kita harus membantu kedua orang tua kita, karena ya itu timbal balik kita nggak tahu kan orang tua kita sudah capek ini itu, mereka menutupi rasa lelahnya mungkin kan. Terus meremehkan nasihat. Nah ini juga terkadang kan orang tua kita itu selalu memberi kita nasihat, tapi di kuping kita tuh selalu nyi 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 nyi, seperti meremehkan gitu, kayak ah apalah nih ngomong ini masuk kuping kanan keluar kuping kiri, itu nggak boleh. Terus membuat mereka sedih, nah ini sudah sangat tingkat tinggi ini kalau sudah membuat mereka sedih. Karena jika membuat kedua orang tua kita sedih, kita kemungkinan tidak dapat ridhonya Allah. Karena apa? Ridhonya Allah adalah ridhonya kedua orang tua. Jadi jangan sampai kita menyakiti kedua orang tua kita, apalagi sampai membuat orang tua kita itu menangis gara-gara kelakuan kita lah, kelakuan buruk. Kecuali kalau kita menangis karena sesuatu prestasi kita, kebanggaan kita, nah itu nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Bersikap sabar. Nah, terkadang kita tuh memiliki pendapat yang berbeda dengan kedua orang tua kita. Jadi kita tuh harus tetap sabar, walaupun pemikiran kita itu berbeda dengan pemikiran mereka. Seperti apa contohnya ya? Eh, seperti eh, adab saat makan. Orang tua kita pasti selalu melarang kita makan sambil nonton YouTube gitulah. Kita tetap ngeyel gitu. Itu nggak boleh. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini, karena Bapak ada jadwal di kelas lain lagi. Mungkin Bapak akan memberi tugas, yaitu tugasnya menghafal doa kedua orang tua beserta artinya, dan juga sertakan makna apa yang ada di dalam doa tersebut. Tugasnya dikumpul minggu depan. Bapak setor satu-satu nanti ke Bapak, besok kita sudah mulai masuk tatap muka lagi ya. Mungkin sekian dulu dari saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.